senyum-senyum. Lu kenapa sih ngeliatin gue banget? Enggak, semakin sini gue lihat lu semakin... Cantik, Pep. Hah? Makin cantik, Pep. Makin aneh. Pepi. Tau gak, Pep? Tadi pas di belakang panggung gue ketemu sama penyanyi favorit. Cerita sedih. Kang Ini Krama. salah soundtrack nih, ini ceria. Ini ceria. Bukan, Oke, bantuin dong. Ini cerita gembira. Gembira, lagunya coba lagu yang lain, Gembira. lagu yang lain. Potong Gembira gaji ya. lo. Pepi. Tadi gue ketemu sama penyanyi favorit gue. Ini acara talk show, bukan taman kanak-kanak. Ngapa langsung ke balon? Udah. Nggak usah pakai backsound, Kang. Nggak usah. Pokoknya tadi itu, Pep, aku ketemu sama penyanyi favorit aku. Laki-laki perempuan? Cewek. Perempuan? Suaranya bagus banget. Bagus dia menyakitkan ya? Nggak cuma lu. Gua juga ketemu seorang cowok penyanyi favorit gua. Suaranya bisa menggetarkan hati siapapun. Menyanyikan lagu-lagu romantis. Cewek, cowok? Cowok. Lu tahu siapa favorit gua penyanyi? Siapa, Pep? Limbat. Limbat gimana mau nyanyi? Suaranya aja kagak pernah ngomong. Ya udah. Mendingan kita panggil aja yang punya rumah ini. Pemirsa, langsung aja kita sambut pembawa acara yang namanya sudah melegenda di seluruh alam semesta. Siapa lagi kalau bukan Koko Arwana. Biasa sekali penontonnya. Iya, Mas. Baik, tema kita pada malam ini temanya adalah Kaulah Dewi Inspirasiku. What the meaning inspirasi nih? Mungkin dari Blekok dulu mungkin. Jadi begini burung kuntul. Burung kuntul. Awas. Jangan sampai meleset ngomongnya ya. Ntar burung yang itu. Inspirasi itu kayak memberi satu penyegaran, ngasih satu pencerahan. Contoh misalnya, misalnya kayak Denmas ini loh. Denmas ini? Iya, dia kan. Denmas apa nih? Mas Coki Sitonggos ya. Coki Sitonggos. Ada sih. Ngomong aja Coki Sitonggos. Kalau sana Coki Sitohang, ini Coki Sitonggos. Mas. Mengenai bentuk elu, nggak usah diomongin. Orang sudah paham semua. Jangan suuzon. Meskipun bentuk lu tonggos, gua nggak ngomongin. Masih. Saya kenapa? Ya maksudnya inspiratif. Pendeknya ya. Ya. Dari nobody menjadi somebody. Oh. From hero to hero.
Hero mau belanja, hero. Hero, Mas. Mulut saya sendiri. Jadi Mulut saya sendiri ya. Saya salah ya saya sendiri. Ya. bentar, Mas. Apa? Mas Tukul bilang itu mulut sendiri. Iya. Bukan mulut kita berdua. Lu jangan sering-sering ngomong gitu, suamimu cemburu lu nanti. Mas, gua jadi bahas dong, Mas. Ngapain banget? Kita ngomongin lawak candaan kerja jadi beneran. Aku jadi kain. Kalau kita ngelakuin sih nggak apa-apa. Kita kan dikit-dikit doang. Jadi from hero to hero ya. Ya, pokoknya- Kalau dari Vega inspirasi itu apa sama dengan Loh, ini orang bukan pohon sengon, main sender-sender aja. kayak masuk di kobokan? Ya mungkin, Mas, sesuatu yang bisa diambil, yang bisa dijadikan pelajaran atau bisa menjadi penyemangat. Kayak kisahnya Mas Tukul, orang semenjak lihat Mas Tukul yang tadinya pesimis kan, Iya. oh ternyata orang jelek nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata mereka semua bangkit, orang nunjukin bahwa Makasih. Tapi makasih. enggak, Mas, belum. Tapi yang nggak enak penekanan waktu orang yang jelek itu lah. Emang gua jelek ya? Bener. Makasih. Halo, Mas. Jadi, Mas, maksudnya gini, ini sih untuk malam hari ini temanya tuh bukan soal inspirasinya, Iya, Mas. iya. Ini bintang tamu kita malam hari ini semua nama belakangnya sama. Wah. Dan Udah sebenarnya- daripada penasaran Iya, iya, ya. benar. Ya, mungkin dijelaskan dulu Iya, ya. jadi sebenarnya mereka memang nggak ada hubungan saudara, Iya, tapi iya. namanya sama karena nama belakang yang namanya artinya ini Saraswati ini artinya sendiri Mas Dewi yang selalu memberikan inspirasi, penuh dengan semangat, terus juga menyukai seni dan juga menyukai hal-hal yang sifatnya baru. Jadi Mas, Iya. tadi kan cerita di awal sama Iya, Pepi, iya. kalau aku ngefans banget sama penyanyi Mas, aku tadi ketemu sama Iya, penyanyi iya. favorit aku di belakang. Iya, iya. Boleh ya kita dengar Boleh, boleh, sedikit boleh. suaranya nih Mas. Iya. Silakan. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Iya. Pengen bentuk fisiknya ya, bentuk wujudnya ya. Harus ada nggak orangnya? Oke. Jangan Mas. Ini orangnya cantik banget. Beuh. Dan kayaknya harus ikut syuting Mr. Tukul jalan-jalan. Dibuka empat mata, semua ada. Langsung aja kita sebut Isyana Saraswati. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya, kau kan tetap ada di dalam jiwa. Suaranya tadi mau diimpet luar biasa sekali. Terima kasih. Luar biasa. Berarti dari suaranya udah kelihatan orangnya. Kan Mas. Itu orang udah pengen lepasin tangan, mau dipakai tangannya. Saya mau ngobrol sebentar. Yang ngobrol jangan sambil kaku gitu dong pegangan tangan. Ini Lepas. pada seuzon semua sih. Ini nggak tahu tangan saya tangan otomatis. Otomatis. Nggak tahu bisa langsung lengket kepada orang yang punya aura positif. Coba ala kamu coba. Coba. Dengan sendirinya. Tajo, Pak. Coba ya, Isyana. Orangnya masih perlu tangannya. Nah, seperti apa? Tangannya ngapalin dipegang. Ini ujung-ujungnya dicium. Dicium kan? Ngomong dicium-cium sama nih. Balik ke
Bentar nih sebelum pertanyaan, kok bisa cantik sekali? Rahasianya apa? Aduh, terima kasih. Jadi malu. Jadi Kamu anaknya Cantik itu siapa? relatif, cantik itu anaknya ibu bapak. Oh, Anaknya bapak ibunya lah. bersyukur sekali. Perasaan gue udah lama di sini nggak ditanya anaknya siapa, Mas. Lu kok nggak main layangan kenapa? Pemirsa, si cantik Isyana ini ternyata telah membuat banyak pria jatuh cinta. Dengan suara merdunya, selain suaranya juga orangnya. Mulai. Emang cantik. Tidak hanya bersuara merdu, ternyata dia juga seneng ikut syuting Mr. Tukul jalan-jalan. Oh, bisa banget. Nggak ada. Nggak ada, Bang. Penasaran seperti apa? Setelah ini tetap dibuka, Bang. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Keajaiban terjadi pada saat itu. Jadi pada saat saya take vokal, terus part bagian lagu itu saya coba Bila memang ini ujungnya, akan tetap Bintangnya apa kalau boleh tahu? Taurus. Taurus. Cocok? Cocoknya sama Libra. Kagak usah dihitung-hitung, Taurus. Tolong hitung. Ujung-ujungnya cocok sama Libra. Karena lu Libra kan? Kalau Scorpio cocok sama Libra. Scorpio. Kamu sama Capricorn cocok. Capricorn siapa? Itu Capricorn, Yus tuh Capricorn tuh. Balik kalah. Sekarang kerja. Subhanallah. Ditanya, bukan tamu dari tadi. Matanya malu. Durasi. Tanya. Emosi dipelihara. Lu kira nahan emosi deket lu gimana nahannya? Maaf ya Mbak ya, maaf. Good evening untuk Isyana. Welcome to Not For Eyes. Your voice good, song good, singer is very beautiful. Thank you so much. Your voice so awesome. 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 Asam. Awesome kecut gula legi. Perawan ento Joko Wedi. How are you today? I'm very well, thank you. And you? I'm very great. And very great. Very weird. Great, yes. Oh, very Ya, weird. sedikit boleh, Mas. Oh, great. Tadi lagunya kayaknya dari hati banget. Apakah itu menceritakan sesuatu atau apa tuh? Iya, itu lagu Penguak dari macam-macam. kisahnya. Gua nanya bener salah. Pembuang nanyanya pura-pura dalam banget. Udah, tapi nggak apa-apa, biarin aja. Biarin. Gimana Gimana? Isyana? Oh ya, itu emang diambil dari kisah nyata. Tapi nyatanya temen aku sih. Oh, gitu. Waktu aku Isyana? kemarin bukan, alhamdulillah. Gini gitu. Itu kan sakit hati ya. Teman Jadi aku dulu dirimu aku sendiri itu. Paling katanya juga kamu sendiri. ya sensitif ya, baru kenal. Next, silakan. Iya, jadi kemarin kan aku sekolah di luar dan aku punya temen ini, aku mengikuti perjalanan cinta dia selama 4 tahun ini sih. Dan rasanya aku juga sampai ke bawah emosi karena dia dari senang, dari sedih, nangis, guling-guling segala macam. Aku dikasih tahu dan pada akhirnya aku sangat terinspirasi untuk buat lagu karena aku merasa banyak orang yang mengalami hal ini. Setuju? Itu ada yang gini-gini di atas. Punya nama lengkap. Udah jadi Mas, cepet. Mukanya cocok banget kan? Nah, kalau datang biasa.
malah kayak lumba-lumba loh. Estetika gelasnya, estetikanya. Gelasnya, tangannya Makanya dimasukin, sekolah diselipin. gini. Jadi jangan sampai ini netes di sini. Salah, kamu dilahirkan. Mas, lagian yang kerja di rumah ini aneh-aneh banget, Mas. Ngapain dia kerja pakai baju beginian? Nggak repot kan? Nah, bagus. Jadi Ya makanannya. ini bagus ya lumayan. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Mbak. Monggo dijeglak. Atau monggo dicutruk. Monggo diunjuk. Nah, itu bahasa halus, yang lebih halus cutruk. Atau monggo dikokop. Balik kalah. Jadi Itu orang. Ada orang. Itu cewek, Mas. Cewek loh. Buat senderan tangan. kamu mau dengerin orang ngobrol, ikut-ikutan. Ini Tapi ngerti bahasa manusia udah bisa ya. Mas, Ngomong ditanyain dulu Jumat Sabtu Minggu kosong nggak? dulu. Tak dulu, lihat dulu. Lihat kosong. Sudah ada stok kayaknya. Tadi diajak. Balik, kalah. Bentar ya, ngobrol dulu ya. Punya nama lengkap Isana Saraswati. Kabarnya orang tua dirimu ini sengaja memberikan nama tersebut karena berharap dirimu jadi orang besar dalam pendidikan dan seni. Is that true? It's true. Mas Isyana Sarasvati. Sarasvati. Isana Sarasvati. Sarasvati. Ya. Iya memang bapakku tuh memberi nama tuh seperti pengen punya harapan baik sih. Jadi dengan nama Sarasvati itu kan artinya Dewi Ilmu Pengetahuan dan Seni. Terus alhamdulillah kayaknya terkabul mungkin doanya juga. Dan bapakku itu tipe Kilo. Ini malah bersendawak gurok. kaget. Terus bapakku itu tipe orang yang tidak menyangkutkan nama keluarga. Jadi ya, nggak bapakku pakai nama pengen, belakang biasanya. ya soalnya bapakku pengennya tuh anak-anaknya dan istrinya pun sendiri nggak pakai nama keluarga biar Iya. bisa independen, bisa maju dengan namanya sendiri gitu. Iya. Bagus ya. Bagus. Kebetulan. Mas, Bentar ya. ini kenapa gimana? Mau Kebetulan dilanjut? juga akhirnya aku dilahirkannya juga tanggal 2 Mei. Itu berpapasan dengan Hari Pendidikan Nasional. Oh, gitu. iya. Kabarnya dirimu ini suka sekali memainkan piano sejak kecil, bahkan sehari bisa 8 jam. Apa nggak keriting tanganmu ini? Keriting. Enggak sih alhamdulillah Mas, soalnya memainkan alat musik itu seperti passion dari aku sendiri dan mungkin memang perkenalannya memang dari orang tua aku, ibu aku juga seorang musisi, tapi pada akhirnya tuh passionnya datang sendiri, jadi tanpa ada paksaan. Biasanya kan orang tua kayak kamu latihan, kamu les gini, kalau ini mah kamu berhenti. Saya terlalu lama gitu kadang-kadang, nggak mau berhenti gitu kayak Karena kakakku listriknya pengen jadi banyak ya. nggak pakai listrik. Oh, nggak pakai listrik. Itu Gitu sih. baru mencoba piano aja. Enggak, malah pertama itu alat musik yang aku mainin elektron dulu. Suling udah nggak dulu? Suling itu dulu zaman SD kan aku di Bandung, jadi ada Perkusi. itu gamelan. Mungkin bisa belajar perkusi kan lebih. Oh, mungkin apa? Si pribadi. Dulu waktu kamu mainkan anak kerbau itu gimana? Main tuh sama anak-anak orang, malah mainnya sama anak kerbau. Malah gayanya kerbau itu dia apa? Ditirukan dia. Ngikutin. Ngakok. Balik kalah. Nangis loh Mas. Mau maju ke situ. Nah, Di atas. ya, di atas cengeng kamu. Jangan gitu dong Mas. Sudah pakai air loh kamu. Untuk Isana,
Isana ini juga mahir bermain berbagai macam alat musik dan prestasinya hingga ke mancanegara. Kayak kamu waktu kamu ikut. Pernah. Iya. Prestasi apa aja? Dia jadi TKI pindah-pindah di Brunei, di Malaysia. Nggak jadi. TKI dia. Udah bener Kak, udah Dia bener. atlet, Mas. Atlet apa? Panjat pinang. Penasaran seperti apa? Kita lihat cuplikannya. Yuk. 石山サラスパティさん15歳インドネシアから来てくれました今回が初めての来日だそうです Isyana Sarasvati, penyanyi pendatang baru di belantika musik Indonesia ini telah mencuri perhatian banyak orang sejak usia mudanya. Si cantik yang satu ini ternyata juga mahir memainkan berbagai macam alat musik seperti suling, saksofon, dan organ. Saat Isyana baru berusia 15 tahun, composition karyanya berjudul Wings of Your Shadow terpilih menjadi salah satu di antara 12 composition terbaik dari 35.000 orang di seluruh dunia. Mereka yang terpilih diundang untuk menampilkan karya masing-masing di International Junior Original Concert di Jepang. Begitu berprestasinya Isyana di dunia musik, pada usia 16 tahun ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan pendidikannya di jurusan Music Performance di Nanyang Academy of Fine Arts, Singapura. Luar biasa prestasinya ya. Prestasinya. Salut. Keren. Ini juga prestasinya. Luar biasa. Ya panjat pinang, ya panjat tembok tetangga. Maling dong, Mas. Udah sebagiannya dia aja deh. Jadi bagaimana awal ceritamu, dirimu bisa sampai tampil di International Junior Original Concert di Jepang? Di Jepang iya, jadi awalnya tuh memang dari umur 7 aku udah mulai memainkan alat yang tadi itu yang namanya elektron. Terus aku mulai bergelut di bidang komposisi dulu. Jadi aku ternyata secara tidak sadar tuh dari kecil banget udah suka mengkompos lagu. Ibu aku yang nemuin ternyata. Dan dari situ akhirnya aku diikutkan kompetisi-kompetisi dari yang awalnya sangat berat sih, harus dari tingkat sekolah musik dulu. Kalau dari sekolah musik yang menang, kamu bakal ke tingkat misalkan aku di Jawa Barat, habis Jawa Barat nasional, baru Asia, baru habis itu bisa ke internasional. Jadi itu seperti disaring-saring terus. Dan alhamdulillah aku untuk yang ini terpilih komposisinya 12 besar dunia. Gue paling demen melihat orang berprestasi, tapi positif. Iya. Kan prestasinya prestasi negatif. Balik ke laptop. Pemirsa, bintang tamu saya berkirutnya adalah yang dimunculkan nanti. Berikut bintang tamu kita Aku yang tadi ngomongnya apa? berkirut. Berkirutnya adalah seorang berkirutnya wanita cantik multi talenta yang memiliki nama indah seindah lagu-lagu yang ia ciptakan. Siapa dia? Kita sambut Risa Saraswati. Ayana garu hiji boneka tekintan saena sara lucuna ku abdi di erokan erokna sae pisan cimangga tingali boneka abdi. Halo. Rame amat di Rame sini. banget nih. Ya, aku juga ikut. Ayo, pager. Ya, enggak sekarang. Ini Mbak, kok ini orang loh, Mbak. Ada salaman, Mbak. Ya, kamu salaman. udah. Kalau ada kamu salaman. Mau kemana? Panggilin tukang ojek sebentar sana. Sana. Silakan saudara. Bentar ya, siapin minumannya ya.
Siapin aja dulu ya. Suaranya ya. Bener ya. Kayak sapi lah kelaparan. Balik ngelek. Selamat malam untuk Risa yang sangat manis sekali, yang mempunyai penglihatan yang orang semua orang nggak bisa melihat. Bener-bener dia bisa melihat dompet ditaruh di mana aja. Copet. Dan makhluk di mana aja sembunyi, energi apa yang ada sembunyi dia tahu. Gimana nih kabarnya? Sudah jadi membuat lagu untuk teman yang suka menangis? Wah, tau dari mana Mas itu? Ya dari laptop ini baru aja. Enggak sih, emang banyak beberapa di antara mereka yang minta dibikinin lagu, tapi tergantung menarik enggak ceritanya gitu. Yang menangis ini emang belakangan ini agak sering diganggu, lagi tidur tiba-tiba dengar suara cewek nangis, terus cewek yang nyanyi-nyanyi, terus tiba-tiba suatu hari pernah saya coba, siapa sih kamu gitu, kalau mau cerita yuk cerita. Biasanya saya bikin lagu dari cerita mereka gitu, tapi pada saat itu yang dia lakukan cuman munculin kepalanya lewat plafon, terus ketawa gitu. Di Plafon, lagi tidur dia di atas sana gitu. Kalau untuk yang kayak gitu saya nggak tertarik Mas buat bikinin lagu. Lisa. Ini lebih tertariknya yang Mas. Iya ini kok, maaf, begitu kehadiran Lisa, aromanya di sekitar sini kok beda. Itu apa, maaf kalau boleh tahu aroma apa? Di sini ada. Ada berapa Mbak Ya Lisa? tidak terlihat di sini. Enggak, mungkin tadi awal udah nyanyi lagu itu biasanya sih kalau saya biasanya nyanyi lagu itu nggak sendirian, biasanya bareng-bareng sama mereka, terus mungkin beberapa yang ada di studio depan. Wanginya beda. Wangi-wangi aroma Eropa. Enggak, tapi Mas tadi begitu Teresa nyanyi, Isyana juga bilang, "Duh aku merinding, ini lagu apa ya?" gitu. Iya, aku merinding gitu. Maka lihat dengan hadiran Lisa, makhluk yang nyata lain kayak pergi gitu ya. Itu nyata, Mas. Balik ngelek. Pedagang visi Luar dibajakan. biasa sekali. Untuk Risa nih, sebentar. Kenal? Baru kenal sekarang. Namanya hampir sama. Iya. Sarasvati. Memiliki teman-teman dari Belanda, loh itu Belanda toh. Dahulu sempat menghilang karena suatu perjanjian, namun kembali lagi setelah membentuk Sarasvati dan menulis lagu untuk mereka. Dia terus memang lagu seperti apa yang mereka suka sehingga akhirnya kembali. Iya, jadi dulu itu dari kecil memang berteman dengan 5 hantu Belanda yang tinggal di rumah saya. Terus tiba-tiba kami pernah punya janji bahwa suatu saat nanti kalau umur saya udah 13 tahun, saya mau ikut mereka gitu. Saya menyusul mati bersama mereka gitu. Cuman ternyata pada saat umur 13 tahun itu, janji itu gak bisa saya tepati. Akhirnya mereka marah dan mereka hilang gitu. Dan pada saat itu saya bikin, setelah saya lulus kuliah itu saya bikin project solo dulunya namanya Sarasvati, diambil dari nama belakang saya. Di project itu saya pengen mendedikasikan sebuah lagu untuk mereka, dan di lagu itu menyisipkan tadi Abite Ayana, karena dari dulu tuh kalau mau manggil mereka saya nyanyi lagu itu gitu. Nah, keajaiban terjadi pada saat itu. Jadi pada saat saya take vokal, terus part bagian lagu itu saya coba Aduh parah nih. Ini nggak sembarangan loh, Mbak Risa ini kalau syuting Mr. Tukul jalan-jalan, energi semua bisa dikendalikan. Nggak sembarangan. Dan alhamdulillah kalau Mbak Risa tuh share-nya mesti Amin. Haus. kemarin share-nya juga alhamdulillah. Mas, Ya boleh silakan. itu emang kan Mbak bilang waktu kecil memanggil dengan lagu itu. Apakah lagu itu emang sudah dari dulu ada atau sejarahnya gimana, tahu nggak, Mbak? Kalau dari salah Kan satu itu lagu Sunda kan? sebenarnya lagu ini sih lagu klasik sebenarnya, Lagu cuman klasik, diadaptasi mungkin ya sama orang-orang Sunda, dijadikan lagu daerah gitu. Pada saat itu salah satu teman kecil saya bilang, dulu katanya pengasuh saya zaman kecil selalu menyanyikan lagu itu untuk saya katanya. Dia yang mengajarkanku lagu itu, dan kupikir itu adalah lagu untuk menghibur anak-anak gitu. Dan mereka bilang ternyata lagu itu sedih karena ternyata si pembantu itu dulunya menyanyikan lagu itu untuk anaknya ketika anaknya lapar atau apa, dan
dan kenyataan itu membekas di sahabat-sahabat Belanda saya ini. Dia bilang, sementara kami bersenang-senang di negerimu, ternyata orang-orang seperti pengasuhku kesusahan dan menghibur anak-anak mereka dengan lagu itu. Sekarang pada saat kami tidak bertemu lagi dengan kedua orang tua kami, saat mendengarkan lagu itu kami merasa dihibur, katanya. Seperti itu. Pemirsa, penasaran dengan lagu milik Risa yang diberikan khusus untuk teman-teman gaibnya? Kabarnya jika dinyanyikan mereka akan datang untuk menari. Mungkin yang pemirsa di rumah maupun studio yang bisa melihat akan kelihatan, tapi yang teman-teman yang nggak bisa lihat tapi bisa ngelihat duit nanti nggak. Nah, penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di mana? Biasanya sih kita mengosongkan satu baris kursi yang memang dikosongkan, dan ini untuk kalian ya. Kalian kalau datang jangan mengganggu manusia yang menonton, tapi kalian duduk di sana. Bawa serta dirimu, dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Luar biasa ya. Tadi ada yang ikuti 4 orang atau 5 orang? 5 orang. 5 orang ya. Namanya siapa aja? Peter, Hans, Hendrik, Jansen, William. Sepertinya mereka datang malam ini, dan kalau di sekitar sini banyaknya kayak perempuan, wajahnya jelek, menyerupai kuntilanak sih. Wadah. Udah di atas itu. Sebelah kanan Kayak ikut nari, cuman ngeledek gitu, Mas. Kayak yang gitu, yang tari-tariannya enggak. Aku berasa merinding di daerah kaki, Mas. Ternyata bulu kakinya Pepi nempel. Enggak beneran, Mas, beneran. Ada ya, ada 2, 1. Ada berapa dan di mana? Banyak. Di atas ya ada, saya lihat 4. 4 ya, yang mirip kuntilanak ya. Menyerupai. Menyerupai kuntilanak ada 4 di atas. 5 di bawah, 1 ya. Bukan, Mas. Dia gila. Bukan kuntilanak, tapi anaknya kuntil ini. Balik ke Anak kutil. kalian ini kan ahli dalam menulis lirik lagu dari genre yang berbeda. Kalau boleh tempe, mendapatkan inspirasi dari mana sih? Dengar-dengar kalau Risa sering membuat lagu tentang makhluk gaib dan yang ada di sekelilingnya. Kalau Risa mungkin dengan warna berbeda ini. Monggo dari Isyana. Kalau aku sih lebih ke pengalaman pribadi pastinya, karena musik juga salah satu catatan ke perjalanan hidup saya. Karena untuk hal-hal personal dan private itu saya sangat introvert, saya nggak bisa cerita ke orang, tapi melalui musik itu semuanya tersalurkan. Dari kecil banget memang begitu. Terus juga ada dari pengalaman orang seperti single kedua yang tetap dalam jiwa, itu kisah nyata dari teman saya, udah gitu sama imajinasi. Kalau saya memang kebetulan dari dulu itu memang banyaknya berteman dengan mereka, jadi setiap ke tempat manapun, walaupun saya sendirian selalu aja ada yang nemenin gitu, bahkan di mobil sekalipun gitu. Dan biasanya belakangan sih udah mulai bisa komunikasi, dan isinya mereka cerita gitu, cerita hal-hal yang bikin mereka seperti ini. Dan sebenarnya saya menulis lagu-lagu tentang mereka itu tujuannya bukan bikin orang-orang jadi takut buat dengerin, tapi pengen kasih tahu pada semua orang bahwa mereka ternyata tidak seburuk yang digambarkan oleh banyak orang gitu. Sebenarnya mereka itu mendatangi manusia untuk bercerita, berbagi gimana sih supaya kita nggak berakhir seperti mereka gitu. Jadi memang dari situ lirik lagunya. Sangat setuju. Pemirsa, saya sangat setuju. Bintang tamu bernama Saraswati selanjutnya adalah seorang penyanyi dangdut cantik asli diimport dari Rusia. Import. Ya, disemprot dari Rusia. Siapa dia? Kita sambut Alina Saraswati. Yang kau belikan kepadaku di malam
Alina Saraswati, bagaimana kabarnya? Gimana, sudah lancar bahasa Indonesianya? Kemarin kita ketemu April ya. April. Udah 4 bulan ya. Masih lebih Indonesia saya. Sudah ya? Ya. Sudah tetel, sudah kelipat-kelipot sana kemari. Saya belajar keras. Ya harus belajar keras, apalagi keras harus dipelajari ya. Balik ke laptop. Memiliki nama asli Alina Salim Garevani. Mengapa memilih mengganti nama menjadi Alina Saraswati? Monggo. Ya, nama asli Salim Gareva Alina Venerovna, panjang. Tapi saya suka ke Bali dan dengan Dewi Saraswati saya tahu dari Bali. Terus saya belajar dengan Dewi Saraswati. Dewi Saraswati is goddess of knowledge, art, and wisdom. Benar? Betul. That's right. Yes, that's right. So, kalau cewek harus punya wisdom, knowledge, and art. So, saya pikir-pikir, saya suka dan saya pilih. Luar. Gua tahu muka ini nih. Muka sok tahu. Dia juga suka harus ngerti. Dipikir nggak ngerti. Untuk Alina, kabarnya saat ini masih berlatih keras untuk bernyanyi lagu dangdut seperti Sakitnya Tuh di Sini milik Cita Citata. Boleh dong denger sedikit lagunya? Monggo. Kamu mau saya nyanyi? Ya. Ya. Boleh saya? Boleh di luar sana juga boleh. Di sini. Oke, pakai mic-nya. Your mic? Oke. Pinjam boleh. Yep. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh, sakitnya tuh di sini pas kena hatiku, sakitnya tuh di sini kau menduakanku, sakit, sakit, sakitnya tuh di sini, sakit, sakit. Sakitnya tuh di sini. Nih ngeledek kayaknya. Boleh nyanyi? Joget. Ayo jogetnya kayak ini. Terus joget sambil nyanyi. Orang enak. Gua nggak protes. Gua joget kayak Suaranya bagus. emang bagus kok joget begini. Suara bagus. Tapi kamu Bukan. kadang-kadang nggak pernah ini menghormati orang atau menghargai orang ya. Iya benar. Gua joget monyong dari tadi. Big applause. Big applause for all my guests. My guest. Untuk Isana. Dirimu ini ternyata dulu sempat mengalami kesulitan belajar bahasa Indonesia karena lama di gua. Mana ada. Di Belgia. Di Belgia. Iya. Ada pengalaman lucu apa emang? Ada, jadi kan selama kecil aku baru pulang ke Indonesia lagi umur 7 tahun dan di situ karena pertama bahasa yang aku pelajarin itu bahasa Belanda waktu itu, ya aku nggak bisa ngomong bahasa Indonesia sama sekali umur 7 itu. Terus aku SD kelas 1 langsung di Bandung dan ada soal misalkan istilah jawaban ini, istilah titik-titik di bawah ini gitu, kayak gitu. Terus aku isi titik-titik semua. Luar. Kayak gitu sih. Ini kalau bawa kotak itu ya. Istilah kotak ini sekedarnya. Luar biasa. Pantesan ya bahasa Belandanya antreklek ya saya lihat ya. Ya antreklek ya. Lihat ya antreklek, praten-praten, horen-horen, burnaskopen, bubur panas kokopen. Antreklek itu cantik sekali. Tanya deh, bener? Emang iya artinya itu? Well, get Enggak kan? get well ya. Thank you well. Terima kasih. Well, get well. Itu merek sepatu. Seru nggak? Bener nggak ngomong gitu? Good well. Balik, silakan bersiap-siap ke keyboardnya untuk menyanyikan lagu selanjutnya. Terserah mau keyboard yang situ. Sini mas.
balik ke laptop untuk Risan. Jika Alina khas dengan dangdut, Isana dengan nyanyi sambil bermain alat musik. Kalau Sarasvati sendiri khasnya dengan manggung atau mengeluarkan karya di malam Jumat, sampai-sampai selalu ditunggu oleh penggemar setiap malam Jumat. Gimana sih awalnya? Iya, awalnya itu memang dulu saya memulai si proyek Sarasvati ini tanpa modal, Mas. Dan waktu itu kerjasama sama sebuah gedung pertunjukan, dikasihlah malam Jumat, karena biasanya malam Jumat itu orang nggak bikin pertunjukan di malam Jumat, biasanya weekend, jadi gratisan di malam Jumat. Tapi kesininya itu jadi kayak kebiasaan dan memang jadi apa ya, pakem itu. Kalau Sarasvati manggung pasti malam Jumat nih, soalnya mereka tidak mengundang manusia saja, tapi mengundang hantu-hantu juga katanya gitu. Di tempat mana aja biasanya kalau malam Jumat? Tergantung sih, biasanya kalau bikin konser memang di gedung pertunjukan yang proper sih. Karena selain musik biasanya menggabungkan teater, terus kita juga kadang suka bikin rumah hantu gitu, Mas. Tidak hanya manusia yang diundang, hantu juga. Itu bentuk undangannya kayak apa ya buat hantu? Biasanya sih kita mengosongkan satu baris kursi yang memang dikosongkan, dan ini untuk kalian ya. Kalian kalau datang jangan mengganggu manusia yang menonton, tapi kalian duduk di sana semua. Balik ke laptop untuk Risa dan Alina nih. Cantik, memiliki banyak prestasi dan menginspirasi. Hal-hal apa sih yang masih kalian kejar hingga sekarang? Gebrakan apa lagi yang akan kalian lakukan di Belantika Musik Indonesia? Monggo. In future, saya mau nyanyi duet sama anak legend anak. Terima kasih. Anak. Bukan. Siapa? Anak. Sorry. Anak legend Indonesia. Ya, anak legend Indonesia, but it's secret. Oh, masih rahasia. Ada pokoknya anak berbakat di Indonesia ya? Ya, Indonesia. Oke. Dari Risa. Kalau saya kan selama ini nulis buku, terus bikin album juga sama Sarasvati. Nah, next projectnya di bulan Oktober rencananya mau bikin audiobook. Jadi selain dengerin lagu-lagu di album Sarasvati, saya juga mau cerita di situ. Jadi orang bisa gak usah baca buku tapi dengerin album itu sambil simak ceritanya kayak gimana. Pemirsa, semakin menghangat suasana, malam ini kita sambut kembali penampilan dari Isana Sarasvati. Tiba saat mengerti jerit suara hati, letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjali mimpi, endapkan sepi-sepi. Cinta akan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu
Kenangkan batin jiwaku, kenangkan lara seperti dulu saat bersama. Tak ada keraguan. Oke, masih di bulan Maret. Balik ke lab pemirsa. Seperti kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Jadilah seorang yang selalu menginspirasi agar nama selalu dikenal dan jaya tidak pernah dilupakan. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Isyana Saraswati, Risa Saraswati, Anya Saraswati, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya yang saat kidding, dan kalau tidak ada motivasi dan perancangan, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tonton yang bagus yang kurang berkenan, ambil tonton terus bukan pantas, selain cara bukan pantas, bukan mas. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Aku jatuh ke air warna suasana lebih ceria. Hanya bukan lupa mata, hati senang dan terkini.